dunia pendidikan itu butuh peran serta swasta. Apalagi secara historis memang di Indonesia itu jauh lebih dulu sebelum negara ini berdiri, lembaga-lembaga pendidikan yang non formal atau lembaga pendidikan swasta itu memang sudah hadir gitu. Nah, memang kita harus dikasih peran. Kalau jadi wakil gimana? Udah Pak, kalau jadi wakil mah nggak usah. Sekarang kan Bapak sudah diwakil. Wakil siapa? Wakil rakyat katanya. Oh iya benar, saya kan anggota DPRD provinsi itu wakil rakyat kan. Udah kalau Bapak minta jadi wakil wali kota, berarti kan cuma jadi wakil satu orang doang, wakil wali kota. Sekarang mau wakil rakyat udah. Lebih baik wakil rakyat saja. Jadi kalau misalnya opsinya untuk jadi wakil wali kota, konstituen saya, tim sukses saya, keluarga saya tidak mengizinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di podcast Wakil Rakyat. Sobat Banten News, gimana puasanya? Mudah-mudahan lancar ya, aman ya. Kali ini di podcast Wakil Rakyat bersama DPRD Provinsi, saya ditemani oleh sosok yang tak asing sih. Sosok muda, ganteng. Yang jelas mukanya bercahaya walaupun di bulan Ramadan ini ya. Nah, marilah kita sambut Bapak Dede Rohana Putra. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang? Banten News, alhamdulillah sehat, segar, semangat. Sehat terus ya. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong nih, hari ini kan jadwalnya padat banget Bang ya. Betul. Dari pagi sampai sore. Itu terutama kan apalagi bertemu dengan mitra-mitra ya. Menguras pikiran dan tenaga nih. Ini pengen ada tips nih biar sobat-sobat Banten News tahu nih bagaimana menjaga kebugaran tubuh di saat berpuasa, terutama dalam mengerjakan tugas-tugas dewan. Ya, pertama memang tantangan di Ramadan ini karena siangnya kan kita tidak mengkonsumsi sesuatu ya, maka bagaimana tipsnya? Pertama memang kalau saya malam itu banyakin minum. Jadi target memang 2 liter, walaupun orang biasa minumnya itu pas lagi buka doang kan. Saya pas buka itu biasa habis sekitar setengah literan lah ya, 2 gelasan misalnya gitu. Nah, nanti sebelum tidur atau masih nerima tamu ngobrol banyakin minum. Sama sahur tuh saya targetnya setengah liter. Jadi setengah liter pas waktu buka puasa, pas sahur setengah liter. Nah, di pertengahan itu kan kita sampai jam 10, jam 11 ya, itu saya minum 1 literan. Itu dalam rangka menjaga cairan yang ada di dalam tubuh dan sirkulasi ginjal dan sebagainya ya. Terus memang istirahat yang cukup. Saya sih kalau lagi ada kegiatan di luar, di mobil misalnya, saya sempetin tuh walaupun 15 menit tidur. 15 menit, setengah jam dia tidur. Biasa kalau habis tidur walaupun bentar kita fresh lagi. Kalau ibarat laptop habis shutdown lah kan, habis dimatiin nyala lagi. Jadi kira-kira tipsnya banyak minum, kalau ada vitamin boleh, makan buah-buahan. Tapi yang saya fokusin sih minum sama tidur aja. Nah, tidur itu saya usahain supaya cukup. Makanya kalau misalnya nggak ada acara, saya jam 11 itu udah tidur. Ya. Terus sahurnya saya terakhir, jam 4-an, menjelang imsak ya? Imsak, saya sahur. Jadi biar tidur tuh 5 jam lah. Kalau tidur jam 11, bangun jam 4, 5 jam. Udah cukup kan? Dari pas habis sahur langsung sholat subuh, langsung aktivitas, tadi masih segar. Nah, kalau misalnya perjalanan rada Serang Cilegon 1 jam tuh. Kalau ada yang kalau yang bawa driver kan bisa tidur setengah jam lumayan tuh. Rada kebantu. Olahraga perlu nggak sih? Sebenarnya perlu, cuman memang saya 1 tahun ini hampir 1 tahun lah sejak pemilu. Setelah pemilu masih sibuk, jadi akhirnya saya olahraga. Tadinya saya rajin, nge-gym rajin, golep ya 2 kali seminggu. Ini memang jujur nih, 1 tahun ini badan rada loyo ini karena kesibukan pemilu luar biasa. Lebih padat ya? Padat, tapi insya Allah nih nanti beres pemilu harus dipaksakan. Kalau nggak dipaksakan nggak bakal sempet olahraga itu. Harus dipaksakan karena tapi kan kebutuhan. Dengan kegiatan yang padat itu hasilnya terlihat itu. Oh iya, Sobat Banten News, satu lagi. Bang Dede Rohana ini salah satu caleg DPRD Provinsi dari Dapil 12 ya? Dapil 12 Kota Cilegon. Untuk Pileg 2024 kemarin ini. Dan Alhamdulillah terpilih lagi. Selamat Bang. Alhamdulillah. Selamat Bang. Suara terbanyak di Kota Cilegon. Dan dengar-dengar sih mau maju juga di Pilkada. Tapi jangan bahas itu dulu nanti. Kita bahas yang tugas-tugas Komisi 5 dulu. Bang, kalau tadi saya lihat, saya pantau nih Abang lagi ada rapat-rapat dengan mitra. Apa sih
yang dibahas itu, Bang? Betul. Pertama, memang ini kita rapat kerja triwulan, ya, Januari ke Maret. Kita pengen lihat evaluasi 3 bulan walaupun masih berjalan di bulan Maretnya ya. Nah, hari ini memang kita padat, ada 4 dari undangan sih dari jam 10 kita ada tadi dinas sosial, terus dinas pendidikan, dinas pemuda dan olahraga, dan dinas kesehatan. Nah, satu dinas ini ditargetkan misalnya 1 jam, ternyata pas giliran dinas pendidikan sama dinas kesehatan nggak cukup 1 jam, bahkan 2 jam lebih, hampir 3 jam. Nah, ini sudah mau menjelang maghrib belum selesai ini. Seneng banget gitu. Emang ada catatan-catatan tertentu gitu dari 2 OPD itu? Ya, kalau memang dinas sosial kan kegiatannya kan terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan sebagainya, itu tidak terlalu banyak ya bantuan-bantuan sosial. Terus dinas pemuda olahraga juga tidak terlalu banyak. Ada kegiatan-kegiatan pekan olahraga juga masih jauh. Tapi kalau yang dinas pendidikan sama dinas kesehatan ini memang kegiatannya bukan sudah mulai, karena sebentar lagi bakal hajatan. Dinas pendidikan akan ada PPDB. PPDB itu sudah seperti orang hajatan. Semua orang sibuk. Nah, hari ini tadi kita coba kupas, selain yang rutin, yang reguler ya. Yang reguler misalnya terkait dengan penambahan ruang kelas dan masalah lain-lain. Tapi persiapan PPDB ini karena bulan Juni, awal Juni ya. Nah, sekarang Maret sudah sebentar lagi, kita coba evaluasi dari kegiatan-kegiatan yang kemarin supaya jangan terjadi hal-hal yang kekurangan, supaya komplain dari masyarakat juga bisa dikurangi, termasuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Terkait dengan rumah sakit, ini BDB, DPD demam berdarah ini yang cukup luar biasa. Hampir mungkin teman-teman Komisi 5 pasti dapat WA, telepon dari masyarakat, dari konstituennya terkait dengan penumpukan over capacity di rumah sakit. Nah, ini kita juga lagi bahas bagaimana dengan penambahan kapasitas, dengan pengoperasionalan rumah sakit yang harusnya sudah bisa operasional ya, bagaimana dengan keterbatasan tenaga, bagaimana dengan kegiatan yang preventif juga, pencegahan supaya ini jangan terjadi penumpukan, supaya kesadaran masyarakat ditingkatkan, supaya masyarakat juga menjaga kebersihan lingkungan, membasmi jentik nyamuk dan lain sebagainya. Ini kita bahas sampai maghrib kemungkinan ini. Ya kalau kita lihat kan, kalau penyakit kan memang ini kalau kita lihat kasusnya datangnya bersamaan. Betul. Karena di satu sisi lagi musim penghujan, lagi besar-besarnya, masa transisi juga, ditambah bulan Ramadan yang mungkin dari sisi fisik kita terkuras ya, Pak. Kurang istirahat, segala macem lah. Jadi ya kalau saya melihat hal yang wajar gitu ketika sakitnya mendadak-mendadak kebanyakan, rumah sakit kaget. Betul. Seperti itu. Tapi mungkin yang harus disoroti langkah preventif ya. Betul. Pencegahan itu. Jadi memang sebenarnya kalau kita lihat ya, siklus demam berdarah itu memang siklus tahunan dan memang pasti di musim penghujan. Nah, ini memang tadi pencegahan tadi memang harus terus ditingkatkan. Masyarakat itu padahal demam berdarah itu akan mengintai tiap tahun. Cuman kita mungkin karena kesibukan, karena individualisme juga sudah makin tumbuh merajalela gitu. Jadi gerakan gotong royong itu kurang. Saluran air di depan rumahnya itu pada mampet, sudah nggak sempat ngebersihin. Gitu. Ditambah lagi tadi mungkin daya tahan tubuhnya lagi lemah, lelah habis pemilu, bulan puasa lagi gitu. Nah, ini sebenarnya kalau masyarakat sadar, pertama jaga kebersihan aja dulu. Jangan ada genangan air. Kedua, kalau ada genangan air tutup rapi. Kalau memang membutuhkan harus pakai pembunuh jentik nyamuk ya, sama jaga kesehatan kebugaran. Nah, itu sebenarnya bisa meminimalisir resiko terkena demam berdarah. Tapi kalau misalnya masyarakatnya sendiri tidak mau menjaga kebersihan lingkungan, ditambah lagi musim hujan, ditambah lagi daya tahan tubuhnya kurang fit, ya ini potensi demam berdarah mengintai. Dan akhirnya ketika tadi terlalu banyak yang terjangkit, memang kita akan terbatas. Jumlah tempat tidur terbatas, jumlah dokter terbatas, ya, jumlah alat terbatas, ya, akhirnya numpuk. Yang paling ini sih memang jumlah tempat tidur ya, terbatas, khususnya rumah sakit pemerintah yang memang melayani
masyarakat umum, termasuk misalnya rumah sakit swasta yang melayani BPJS juga kan terbatas seperti itu. Karena emang saya mengalami kasus kemarin ya, ketika mau masuk ruang perawatan full waiting list. Waduh, bagaimana ini? Saya kalau kita sih tidak menyalahkan pihak rumah sakit karena memang jumlah pasien yang membludak gitu kan. Kebayang kalau COVID kemarin gitu kan. Kebayang COVID, kebayang kalau perang. Kebayang kalau perang gitu kan. Kalau kena bencana. Bisa halaman parkir itu jadi kayak gimana? Ini. Sekarang aja cuman yang kegiatan kejadian yang rutin ya. Kejadian yang rutin kita sudah nggak siap. Apalagi kalau di luar hal itu mungkin bisa kayak kemarin COVID kan udah oper di mana-mana. Kayak gitu kan, Yos. Ada catatan mungkin dari Komisi 5 ke Dinkes untuk terkait DBD. Betul. Pertama catatannya adalah kita sih ingin segera menambah kapasitas atau mengoperasionalkan yang sudah ada. Kan rumah sakit Silograng sebenarnya sudah bisa operasi. Betul. Ternyata ketika mau kita dorong tenaga kerjanya kurang. SDM-nya. Mau kita rekrut masih ada larangan perekrutan dari Menpan RB-nya. Memberdayakan yang ada kalau kita geser ke sana kurang. Itu kendala. Terus kedua kegiatan tadi bagaimana pencegahan ya. Kegiatan pencegahan ini kita dorong bagaimana Dinas Kesehatan juga berkoordinasi dengan ibu-ibu kader, dengan kelurahan, RT, RW misalnya, minimal dengan kader lah. Bagaimana menjaga kebersihan tadi ya, terus juga membasmi jentik nyamuk. Nah, kalau memang memungkinkan, kalau memang di situ ada indikasi harus perlu difogging ya tinggal diinformasikan, kita turunkan tim untuk fogging ya, termasuk menjaga kebugaran tubuh ya. Kalau misalnya itu semua diantisipasi, mudah-mudahan yang terjangkit bisa lebih rendah daripada yang sekarang. Ya mudah-mudahan ya kedepannya demam berdarah ini agak berkurang ya. Jadi mudah-mudahan di Banten nggak ada kasus lagi gitu demam berdarah. Walaupun kalau nggak ada kasus lagi nggak mungkin. Nggak mungkin. Selagi masih ada manusia meminimalisir agak betul. Berkurang lah gitu. Agak berkurang. Kalau kita bisa pencegahan, bisa mengurangi kebersihan dijaga, misalnya kesehatannya juga dijaga, daya tahan tubuh dijaga, harusnya sih berkurang. Harusnya berkurang. Betul. Nah, tadi dari sisi kesehatan. Nah, pendidikan tadi PPDB, apa sih yang jadi sorotan di PPDB ini? Karena katanya hajat banyak, jadi hajatan juga ini. Betul. PPDB ini. Jadi PPDB ini memang problemnya yang sering dimasalahkan, dikeluhkan sama masyarakat adalah kuota. Ya, misalnya ada kuota zonasi. Orang berpikiran di kecamatan ini ada sekolah, ternyata jangankan satu kecamatan, baru radius 1-2 kilo, bahkan nggak nyampe 1 kilo. Untuk sekolah-sekolah favorit di kota, paling 800 meter. Bahkan ada yang 500 meter sudah kuotanya sudah full. Nah, ini coba yang kita diskusikan bagaimana cara ya ngatur-ngaturnya gitu, supaya orang-orang yang jauh juga masih punya waktu buat bisa punya kesempatan buat sekolah. Jalur prestasi misalnya. Jangan sampai jalur zonasi itu kayak yang tahun lalu misalnya banyak orang yang migrasi pindah kartu keluarga. Nah, sekarang udah nggak bisa tuh pindah kartu keluarga. Anak pindah kartu keluarga sebenarnya nggak bisa. Jadi harus pindahnya itu pindah satu keluarga. Sama satu keluarga ya? Kalau kemarin kan bisa numpang, karena udah nggak bisa. Terus prestasi, ini kan jalur prestasi juga banyak prestasi-prestasinya. Nah, kita sekarang mulai kita perketat. Jadi kita pengen prestasi itu harus dari lembaga pemerintah, dari BUMN atau nilai rapot. Kalau prestasi-prestasi dari luar yang tidak terakreditasi, yang tidak tervalidasi ya tidak gitu ya. Termasuk buat masyarakat yang tidak mampu. Afirmasi ini kita ingin orang yang supaya tidak ada perdebatan, memang ini usulan dari masyarakat juga kan, kadang-kadang SKTM numpuk di mana-mana. Akhirnya nggak bisa. Ya udah kalau gitu yang sudah terdaftar saja di dinas sosial tuh bahwa dia memang yang kategorinya memenuhi kriteria afirmasi. Jadi tidak lagi ada surat keterangan tidak mampu lagi gitu. Nah, ini mudah-mudahan ini bagian dari diskusi hari ini. Kita ingin supaya tidak terulang lagi ya. Ini kita diskusikan walaupun belum final, mungkin bulan April atau mungkin paling lambat Mei ya. April sudah final, bagaimana tanggalnya, bagaimana tadi kriteria dan lain sebagainya. Termasuk kita juga ingin
bagaimana supaya aplikasi yang digunakan itu juga jangan sampai trouble. Kalau kita lihat pengalaman kemarin sebenarnya udah nggak ada ya trouble aplikasi itu. Tinggal ya ributnya itu saja. Ribut tadi, ribut orang donasi, ngemeterinnya, masa 500 meter udah nggak keterima. Memang karena area pemukiman yang padat, jangankan 1 kilo, kadang-kadang sampai 800 meter ada. Gitu. Nah itu yang belum dipahami sama masyarakat, termasuk tadi prestasi itu kan banyak juga prestasi di luar, dan itu sekarang sudah kita validasi ya yang pemerintah saja deh, kalau enggak yang BUMN misalnya, yang memang lembaga-lembaga resmi ya yang memberikan sertifikat prestasi. Kalau lembaga-lembaga yang non resmi juga nanti jadi masalah juga, banyak nanti sertifikat yang mohon maaf tanda kutip palsu ya, yang untuk orang yang penting bisa masuk, termasuk ada perpindahan kartu keluarga sekarang udah nggak boleh, kecuali memang pindah rumah semuanya. Rumah semua ya. Suami istri bawa anaknya, misalnya ibu bapaknya juga pindah. Perpindahan bapak ibu. Karena kan banyak pindah cuma anaknya doang, ditumpangin saudaranya. Bahkan saudaranya juga saudara jauh kan. Itu kan akhirnya asas keadilannya nggak ada. Selain asas keadilan juga merusak data kependudukan kita. Itu kan berantakan lah. Terkait PPDB kan banyak yang masyarakat tuh lebih fokus ke negeri. Betul. Swasta itu dikesampingkan. Padahal kan swasta itu salah satu peran masyarakat ya dalam mencerdaskan bangsa gitu. Betul. Itu gimana sih? Ya, jadi memang PPDB ini juga ada problem atau keluhan lah ya dari sekolah swasta. Di negara manapun juga memang dunia pendidikan itu butuh peran serta swasta. Apalagi secara historis memang di Indonesia itu jauh lebih dulu sebelum negara ini berdiri, lembaga-lembaga pendidikan yang non formal atau lembaga pendidikan swasta itu memang sudah hadir gitu. Nah, memang kita harus dikasih peran. Nah, maka solusinya adalah pertama memang kita harus batasin jumlah sekolah swasta khususnya di tempat-tempat tertentu. Kedua, memang kita harus berikan perhatian kepada sekolah swasta agar sekolah swasta bisa bersaing dengan sekolah negeri. Kalau misalnya tidak diberikan perhatian, mereka tidak bisa bersaing dan akhirnya mati. Hanya sekolah-sekolah swasta unggulan saja yang biaya mahal yang bisa bersaing dengan sekolah negeri. Nah, itu yang menjadi keluhan sebenarnya di sekolah swasta. Terutama juga untuk Bosda. Ya. Bosda juga harus diperhatikan juga, karena kan besaran anggaran dari Bosda untuk negeri dengan swasta kan sangat berbeda jauh. Ya, selain memang dari Bosda, memang jelas itu udah berbeda ya. Tapi memang tadi kalau sekolah swasta kan bukan hanya bosnya, bukan hanya operasionalnya. Dia harus menanggung juga bangunannya, harus menanggung juga gaji gurunya. Kalau sekolah negeri, bangunannya sudah ada, dewan gurunya sudah ada. Jadi uang itu memang hanya untuk benar-benar buat operasional. Tapi kalau sekolah swasta, bos itu bukan hanya buat operasional. Dia bagaimana lakukan subsidi silang mengelolanya supaya juga bisa buat pembangunan sekolahnya, buat gaji gurunya. Itu yang jadi problem sebenarnya. Oke, dari tadi saya sebutkan. Nah, yang paling hangat nih sekarang kan udah pekan ketiga Lebaran. Biasanya kan ada THR tuh. Betul. Dari perusahaan itu gimana sih? Harus seperti apa? Ya, jadi memang dalam kita juga sudah komunikasi ke Dinas Tenaga Kerja ya, karena memang pengawasannya ada di kita. Ini memang THR adalah hajat tahunan, dan memang dalam regulasi di undang-undang bahwa THR itu kewajiban pengusaha dibayarkan 1 kali dalam 1 tahun menjelang hari raya. Besarnya adalah 1 kali basic ya. Dan itu dibayarkan paling lambat 1 minggu sebelum hari raya. Nah, ini kita sudah dorong ke dinas, harus monitor. Mungkin kita juga nanti bisa monitor ke beberapa perusahaan, termasuk kita ingin buka posko online. Nah, sudah Dinas Tenaga Kerja sudah membuka posko online. Jadi nanti kalau ada perusahaan atau ada karyawan yang merasa belum dibayar, boleh lapor online. Nanti kita panggil, nanti kita sidak, nanti kita telepon. Ya, kalau selesai dengan telepon, kalau perlu sidak, kalau perlu kita panggil ya, supaya bisa selesai. Masalahnya apa gitu? Ya mungkin case-nya misalnya ya, tergantung nanti situasinya. Ya, tapi sesuai dengan regulasi kita dorong. Nah, tapi kalau misalnya tidak memungkinkan ya, mungkin kita cari solusi. Yang penting ada kesepakatan ya. Tapi kita dorong sesuai dengan aturan, harus dibayarkan sebelum 7 hari, sebelum 1 minggu hari raya.
Jadi kemarin juga kita ngobrol dengan Dinas Tenaga Kerja ya. Jadi ketahuan tuh kalau ketika buka posko THR ketahuan tuh perusahaan mana yang bayarnya sesuai dengan UMK. Betul. Apabila itu kan memang nggak ada di tahun ini nggak ada penangguhan UMK. Apa ya penangguhan ya? Penangguhan. Jadi akhirnya bipartit aja ya, antara karyawan dengan perusahaan. Tapi nah itu pengawasannya seperti apa sih dari Dewan memang standarnya kan bingung juga. Ya. Standarnya memang kalau tidak ada pengaduan ya kita tidak sidak kan kita nggak tahu ya di bawah misalnya ada kesepakatan atau ada transaksi kegiatan pembayaran gaji di bawah UMK. Kalau memang tidak ada informasi, tidak ada yang melaporkan, tidak ada yang keberatan ya kita nggak bisa tahu ya. Walaupun secara aturan memang harusnya harus sesuai dengan aturan. Makanya sekarang kan sudah media online ya. Jadi gampang sekali sebenarnya orang bisa melaporkan. Baik di Instagram, di internet, wartawan di media di mana-mana. Sekarang kan media sosial juga di setiap tangan, di setiap genggaman orang pada punya media sosial. Jadi sebenarnya gampang walaupun memang tadi kita keterbatasan kalau tidak ada laporan, tidak ada yang menginformasikan, kita agak kesulitan. Kan monitor juga ada ribuan industri yang ada di Provinsi Banten ya, dan tugas kita juga banyak sekali yang harus kita monitor, yang harus kita rapatkan, jadi tidak termonitor. Makanya kalau ada pengaduan-pengaduan itu yang sebenarnya lebih cepat kita tindak lanjuti. Kalau terakhir komunikasi dengan Disnaker bentuknya apa tuh? Pengaduan online, posko online itu apakah mulai website resmi di Disnaker atau WA Disnaker atau gimana itu? Kemarin sih informasinya ada di website itu mencantumkan kontak person ya yang bisa dihubungi untuk pengaduan ya. Kemarin juga didorong di website itu bisa juga melaporkan via dibuat aplikasi tapi dalam website ya. Tapi yang penting kita dorong yang penting masyarakat mudah untuk menyampaikan informasi, mau lihat WA, mau via WA boleh, mau via website boleh, yang penting orang gampang menyampaikan aspirasinya atau menyampaikan informasi terkait dengan pembayaran THR. Nah, Sobat Banturis tadi kan dikasih tahu tuh, kalau misalkan Sobat Banturis yang belum dapat THR bisa melakukan pengaduan. Tapi kalau yang nggak kerja pengen dapat THR jangan ya, percuma juga. Oke, terakhir nih pilkada. Sebelum ngobrol ke pilkada, kemarin pileg pemilu. Yeah. Pemilu kan menguras tenaga banget. Betul, kayak gitu kan. 14 Februari telah dilaksanakan. Pleno pun sudah selesai. Mungkin sekarang tinggal tunggu hasil dari aduan-aduan di MK kan. Walaupun belum ada penetapan calon. Abang Dede sendiri menjadi calon terpilih periode kedua mendapat suara paling banyak di kota Cilegon. Tentunya ini menjadi modal dasar untuk ikut pilkada kota Cilegon di tahun yang sama. Itu motivasi apa sih Bang yang membuat Abang pengen maju di pilkada? Baik, jadi sebenarnya hasil pileg itu bukan saya pengen maju ya. Jadi di pileg 2019 itu suara saya itu kan terbanyak. Dan terbanyaknya itu bukan selisih 1.000-2.000 2019 ya. Terbanyaknya itu 2 kali lipat. Jadi yang lain itu setengah dari saya. Kursi 2, kursi 3 itu dari partai lain hanya setengah dari suara saya. Jadi karena melihat suara saya signifikan selisihnya, maka masyarakat berharap saya bisa ikut kontestasi di pilkada ketika itu. Tapi ketika itu ada mungkin sekitar 20-30% masyarakat yang mendorong, tapi 70%, 80% yang jangan. Baru terpilih, nyari pengalaman dulu, biar tahu dulu pemerintahan itu seperti apa. 2019. Nah, ketika menjelang tahun 2024 ini, itu yang tadinya baru 20-30 makin banyak, mungkin hampir 50%-an. Untuk mempersiapkan diri, saya bilang tidak. Kita akan fokus pileg. Nanti kalau hasil pilegnya suaranya signifikan, meningkat, baru kita omongin pilkada. Kalau misalnya suara saya turun, gimana mau ngomongin pilkada? Orang suaranya aja tingkat kepercayaan masyarakat turun, gitu kan? Logika berpikir saya seperti itu. Tapi ketika pileg ternyata suara saya meningkat, dan meningkatnya juga signifikan.
11 ribuan dan jauh selisihnya dari yang lain. Nah, ketika baru saja rekapitulasi tingkat kecamatan sudah kelihatan suara saya signifikan, ini dorongan dari masyarakat, tim sukses khususnya, konstituen, kolega-kolega kita, ya udah sekalian nyalon aja gitu. Padahal mah baru beres di kecamatan, belum pleno kabupaten kota waktu itu. Ya, akhirnya karena dorongan banyak di mana-mana, akhirnya saya kan banyak yang nanya, termasuk teman-teman media, Pak Dewan, bagaimana kalau Pak Dewan dicalonkan untuk nyalon wali kota, siap nggak? Saya bilang pertama syarat nyalon wali kota itu kan didukung sama partai, didukung sama masyarakat. Kalau misalnya saya didukung sama partai, didorong sama masyarakat, dan didukung sama partai juga, support misalnya dalam catatan berarti diberikan SK gitu ya, diberikan tugas, ya saya siap. Bagaimana kalau di nyalon wali kota kehilangan kursi DPRD? Karena itu pertanyaannya. Ya nggak ada masalah, saya bilang itu kan bagian dari perjuangan. Setiap perjuangan pasti ada pengorbanan. Nah, kalau memang itu yang harus dikorbankan untuk masyarakat Cilegon, jabatan saya nggak ada masalah. Nah, jadi sekali lagi saya itu bukan menawarkan diri, tapi karena dorongan dari masyarakat. Kalau ada yang nanya masyarakat yang mana, ya masyarakat yang memilih saya lah. Kalau masyarakat yang nggak milih saya, ya enggak kan? Karena masyarakat yang milih saya itulah ya sekitar 80% lebih konstituen saya itu meminta saya untuk nyalon wali kota. Karena perolehan suara saya cukup signifikan. Suara saya memang 38.000. Sama suara caleg yang lain, PAN dapat 45.000. Hitungan mereka, wali kota yang sekarang jadi hanya suara 78.000. Kalau dibanding sama suara kita, ini kan suara kita ada 40 pesaing. 40 pesaing. Wali kota cuma dapat 4 pesaing. Berarti kemampuan kita, tim kita, jaringan kita masih memungkinkan kita gas. Cuma 40 pesaing, dapat suara 45.000 satu partai. Kalau pilkada persaingannya cuma 2-3 doang. Ditambah lagi kita ada koalisi. Ada gabungan beberapa partai. Kemungkinan kan potensi menang kita besar. Nah, itu sebenarnya yang melandasi kenapa saya bersedia untuk dicalonkan. Tapi ketika misalnya ada yang mengandai-andai, bagaimana kalau jadi wakil saja? Saya balikan lagi ke konstituen saya. Kalau jadi wakil gimana? Udah Pak, kalau jadi wakil mah nggak usah. Sekarang kan Bapak sudah diwakil. Wakil siapa? Wakil rakyat katanya. Oh iya benar, saya kan anggota DPRD Provinsi itu wakil rakyat kan. Udah kalau Bapak minta jadi wakil wali kota, berarti kan cuma jadi wakil satu orang doang, wakil wali kota. Sekarang mau wakil rakyat udah. Lebih baik wakil rakyat saja. Jadi kalau misalnya opsinya untuk jadi wakil wali kota, konstituen saya, tim sukses saya, keluarga saya tidak mengizinkan. Lebih baik saya tetap menjalankan amanah di DPRD Provinsi Banten. Tapi kalau misalnya kesempatan itu ada untuk calon wali kota, maka konstituen saya juga ikhlas, ridho, bersedia mendukung saya untuk nyalon wali kota. Seperti jadi itu kan. Harus Cilegon 1 ya? Harus Cilegon 1, itu sudah jadi targetnya tuh. Tapi mengingat ke beberapa nama, ada nama yang sekarang juga ada. Betul. Wakilnya juga mau maju juga. Betul. Katanya. Terus yang kemarin juga, yang sebelumnya juga maju itu. Di antara nama-nama besar itu, betul, ada nggak mungkin, ya saya mau berpasangan dengan ini, atau mau, ada apa kriteria pasangan gitu? Ada nggak gitu? Kalau kriteria pasangan ya, sekarang sih hitungan prediksi saya ya, feeling, insting politik ya, mungkin paling 3 calon yang akan berlaga di pilkada. Pertama incumbent, kedua dari Golkar ya, atau kemungkinan besarnya dari Golkar dari Jombang. Yang ketiga newcomer. Newcomer itu ya mungkin bisa saya atau bisa orang lain, mungkin ketiga lah ya kira-kira. Nah, terus ketika kalau misalnya saya diberikan tugas untuk calon wali kota, apa sih kriteria wakilnya gitu ya. Nah, kalau boleh memilih, pertama sih saya pengen yang kira-kira satu visi dalam rangka membangun Cilegon. Biasanya kalau satu visi itu yang umurnya seangkatan. Kalau saya misalnya baru 30-an berpasangan sama yang 50-an, 60-an kan beda zaman tuh. Beda pasti zaman. Visinya, cara memandang masalah, cara masyarakat masalah berbeda. Berarti
harus yang satu visi kira-kira mungkin yang umurannya nggak jauh-jauh beda sama saya ya. Yang gitu. 40-an lah gitu ya. Ya, maksimal 40-an ya. Terus dari sisi kewilayahan, saya sih berharap kalau pasangan saya itu bisa melengkapi wilayah-wilayah yang saya memang kurang strong di situ gitu. Kalau misalnya saya strongnya Ciwandan, Citangkil, Cilegon, Cibeber. Yang agak kurang Jombang, Purwakarta, Grogol, Merak misalnya. Kalau utara ya. Nah, kalau wilayah itu misalnya ada sosok, ada tokoh ya bisa melengkapi dari sisi kecerdasannya mungkin cukup mumpuni lah, dari sisi kesalehan sosialnya juga saling melengkapi sih, saya berharap seperti itu. Termasuk dari partai politiknya juga kalau bisa ya memang harus yang melengkapi karena PAN kan baru 6 kursi ya. Seperti itu. 6 kursi juga akhirnya kan mendapat kursi pimpinan. Betul, alhamdulillah. Di Kota Cilegon. Oke, Sobat Banten News, tadi ngobrol-ngobrol dari mulai bagaimana tips puasa, terus kerjaan Bang Dede saat ini seperti apa, sampai ngobrolin bagaimana motivasi beliau bakal nyalon pilkada di Kota Cilegon. Jangan lupa ya, masyarakat Kota Cilegon nih, salah satu bakal calon wali kotanya. Amin, insya Allah. Oke, Sobat Banten News, demikian podcast Wakil Rakyat DPRD Provinsi Banten. Semoga lancar puasanya. Saya terima kasih lagi Ya, Bang sama-sama, Dede. Banten News. Lancar juga Amin. puasanya, lancar juga kerjaannya, lancar juga nyalonnya. Amin, amin, amin. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.